Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rais di 5M Production. Kita akan jalan-jalan di kebun binatang Ragunan. Ya, kebun binatang Ragunan ini sebuah kebun binatang yang terletak di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini ya luasnya sekitar 140 hektar, ya lumayan ya untuk mengelilingi satu ya, satu ini capek ya, tapi masya Allah ya seru ya, bisa menikmati keindahan alam, tadabbur alam dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung dan luas, masya Allah ya. Kebun binatang Ragunan ini kebun binatang pertama di Indonesia ya, yang didirikan tahun 1864 ya, kurang lebih 150 tahun yang lalu ya, masya Allah ya. Ya, oke, kita ingin kemana nih ya. Oke, intinya ikuti terus ya di 5M Production. Kita akan jalan-jalan di Ragunan kebun binatang. Oke. Dan alhamdulillah tiket masuk di sini lumayan murah ya, sekitar 4.000 bagi dewasa, 3.000 bagi yang anak-anak ya. Bagi yang kebetulan berada di Jakarta ya, ataupun di wilayah Jakarta, silakan mampir aja ya, menghilangkan kepenatan sambil memandang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang maha agung, masya Allah. Orang utang Kalimantan ya, badannya cukup besar ya, cuman orang utannya lagi tidur. Orang hutan nagang. Ini Tarsang. Ah, wah, wah, wah. Smart. Orang hutan. Nah, ini adalah binturang Kalimantan. Jenis kayak apa ya? Nah, ini adalah binturung atau biasa juga disebut binturong ya, sejenis musang yang bertubuh besar, bisa mencapai panjang kepala dan panjang tubuh antara 60 sampai 95 cm. Kalau ditambah ekornya antara 50 sampai 90 cm. Beratnya sekitar 6 sampai 14 kg, bahkan sampai 20 kg. Kita akan melihat beruang madu. Lumayan ya, keliling Ragunan ini lumayan capek juga ya. Pokoknya kita mau lihat. Nah, ini dia beruang madu. Beruang yang suka memadu atau beruang yang suka minum madu ya, terserah lah. Beruang madu ini adalah merupakan beruang jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia. Beruang madu ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Beruang madu juga merupakan maskot dari Kota Balikpapan. Panjang tubuhnya 1,40 meter, tinggi punggungnya bisa mencapai 70 cm, dengan berat berkisar 50 sampai 65 kg. Bulu beruang madu cenderung pendek, berkilau dan pada umumnya hitam. Beruang madu adalah binatang omnivora, artinya memakan apa saja yang ada di hutan. Mereka biasa memakan aneka buah-buahan, tanaman hutan, termasuk juga tunas tanaman jenis palem. Mereka juga memakan serangga, madu, burung, dan binatang kecil lainnya. Apabila beruang madu memakan buah, biji ditelannya utuh sehingga tidak rusak. Nah, setelah buang air besar, maka biji yang ada dalam kotoran mulai tumbuh, sehingga beruang madu mempunyai peran yang sangat penting sebagai penyebar tumbuh-tumbuhan buah berbiji. Buaya muara. Tapi ada satu buaya yang selalu bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buaya apakah itu? Betul ya, buaya darat. Buaya muara atau buaya bekatak adalah jenis buaya terbesar di dunia. Panjang tubuh buaya ini termasuk ekor biasanya antara 2,5 sampai 3,3 meter. Namun hewan dewasa bisa mencapai 12 meter, seperti yang pernah ditemukan di Sangatta, Kalimantan Timur. Wow, panjang ya. Bobotnya pun bisa mencapai 200 kg.
Buaya muara ini aktif pada siang dan malam hari, Buaya bisa memangsa siapapun yang memasuki wilayahnya, termasuk manusia. Makanya ini salah satu buaya yang berbahaya bagi jenis manusia. besar sekali. Ini adalah landak Jawa, ya. Nah, tuh, Lumayan besar ukurannya. Dan ini adalah kura-kura sungai yang ada dalam kebun binatang ini. Jadi ini onta punuk 1. Jadi onta itu banyak, ada punuk 2, ada punuk 1. Ini punuk 1. Berat onta jantan sekitar 400 sampai 600 kilo ya yang jantan. Ada pun yang betina cuman 300 sampai 450 kilo. Ya lumayan ya. Hampir setengah ton, Masya Allah. Tabarakallah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ada unta. Oke. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan unta, ya, dengan berbagai Besarnya. jenis namanya, ya. Sekitar ada 6.000 kata dalam bahasa Arab untuk menyebut kata unta, ya. Masya Allah. Nah, dalam surah Al-Ghasyiyah tadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan bagaimana unta diciptakan, ya. Menurut catatan lembaga kemukjizat Al-Quran Al-Hay'a Al-Alamiyah lil Ijazil Ilmi fil Qur'ani was Sunnah, bahwa unta mampu berjalan sejauh 50 mil atau sekitar 80 km dalam sehari, Besar sekali, Masya dengan Allah. kondisi bertahan tanpa makan dan minum selama 5 hari. Masya Allah. Itu artinya dia mampu menempuh 250 mil atau sekitar 400 km tanpa bekal dan minum, dan jarak itu sama dengan jarak antara Mekah dan Madinah. Tapi perlu juga dicatat, unta mampu minum hingga 200 liter air. Di samping itu, unta juga mampu berjalan sejauh 20 mil dalam sehari dengan membawa beban berat 500 kg atau setengah ton, tanpa makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Masya Allah, ya subhanallah. Ya. Kita lihat Banten sini, ini Banten yang baik, ya, tidak pernah macam-macam. Ya. Berat banteng sekitar yang jantan ya sekitar 680 sampai 810 kg. Dan banteng yang terbesar bisa mencapai 1 ton, Masya Allah. Kalau itu dikurban luar biasa ya, baik sekali. Nah, ini banteng hampir sama dengan sapi ya, tapi memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan sapi, yakni bagian putih pada kaki, bagian bawah dan pantat, punuk putih serta warna putih di sekitar mata dan moncongnya. Nah, di negara India sekarang, wassalamualaikum subhanahu wa ta'ala, lebih berharga sapi daripada nyawa manusia. Ya, terbukti saudara-saudara kami di India sana diusir, ya, dibantai India hanya karena apa? Dia makan sapi. Ya, karena dia di sana mempertuhankan sapi. Sedangkan Tuhannya kita makan. Kasihan ya. Di mana hak asasi manusia? Di mana seluruh negara-negara yang katanya pejuang HAM nol besar. Allah musta'an. Nasallallahu al-afiyah. Assalam. Mau lihat rusa tropis, ya, rusa sambar, rusa tropis terbesar. Ketika hamil, masa kehamilan bisa mencapai 8 bulan. Ini dia. Kita lihat lebih dekat rusa sambarnya. Mau lihat rusa tutul, ikhwas sekalian. Rusa tutul ya panjangnya sekitar 90 cm, betina sekitar 75 cm. Ya, berat jantan sekitar 30 sampai 75 kg, betina 25 sampai 45 kg, ya. Berkembang biak pada bulan Mei Agustus, masa kehamilan 200 sampai 238 hari dan melahirkan cuma 1 ekor anak. Waduh, lama juga ya. Oke, kita lihat lebih dekat rusa tutulnya gimana. Halo, rusa tutul. Enak ya? Tahu nyaman tadi.
Inilah hewan yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari makan rumput, tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Gimana? Makan rumput setiap hari, ya. Dan mengeluh aja kita. Tidak pernah mau ganti menu. Nah, subhanallah, masya Allah. Ya, luar biasa. Oke lah, kita mau lihat apa lagi nih hewan. Nah, sekarang kita lihat babi. Babi kenapa diharamkan? Ya, bagi cobaan bagi kaum muslimin, ya, agar tidak memakannya. Alhamdulillah kaum muslimin secara umum tidak memakannya, tetapi agama lain ya rata-rata memakannya. Coba lihat babi. Babi ini adalah binatang yang sangat kotor, ya, karena babi ini memakan apapun yang mereka temukan, ya, termasuk sebenarnya kotorannya. Itu sebabnya babi dikenal sebagai penghilang limbah, ya. Luar biasa, makanya mungkin salah satu hikmahnya diharamkan, ya. Kita mau lihat babi rusa, ya. Salah satu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sana nah. Nah, babi rusanya. Hah? Ini bawah kelihatan nih. Ini kelihatan itu. Sekarang kita mau lihat apa ini? Harimau Benggala. Besar sekali. Nah, coba lihat. Wih, besar nah. Harimau Benggala ini punya panjang sekitar 270 sampai 310 cm. Dan masa kehamilan sekitar 104 sampai 106 hari, bisa melahirkan 1 sampai 4 anak sekaligus. Ya, masya Allah. Tabarakallah. Farrot min koswar. Ya. Mantap. Lumpuh tadi. Harimau Benggala ini banyak kita temukan di India sana. Ya, beberapa kejadian sempat menyerang kali lipat manusia. Badan kita, ya. Ya. Dan memang termasuk 300 cm. salah satu termasuk hewan yang ganas, ya, harimau. Besar sekali. Oke, harimau putih. Bisa lihat sana harimau putih. Nah, harimau putih ini merupakan hewan predator tertinggi di hutan liar, sehingga tidak ada satupun hewan yang akan memburunya. Nah, satu-satunya yang bisa memburu harimau putih hanyalah manusia. Oh, harimaunya lagi tiduran. Dan untuk menandai wilayah kekuasaannya, mereka akan menandai wilayah kekuasaannya dengan cara memberikan tanda cakar dan tanda air kencing pada batas wilayahnya. Unik. Harimau Sumatera. Wow. Nah, kalau ini harimau Sumatera, Assalamualaikum. yang cuman terdapat di Sumatera. Lompat sini Harimau bisa? ini terancam punah, ya, ikhwas dan ya. sekalian. Kalau bisa lompat ke sini. Kenapa? Habitatnya ini semakin sempit dan berkurang. Jadinya harimau biasa terpaksa memasuki wilayah dekat dengan manusia. Kadang dibunuh, ya, maupun diperjualbelikan. Oke, singa Afrika. Setelah harimau, singa adalah kucing besar kedua di dunia yang dapat tumbuh sebesar 500 pons di padang rumput. Ya. Di alam liar mereka dapat hidup hingga 14 tahun. Ya, keduanya jantan dan betina ini mengaum. Suaranya dapat terdengar dari kejauhan 5 mil. Masya Allah. Nah, ketika kami ke sini, singa jantannya kebetulan lagi dirawat, makanya tidak muncul, ya. Tetapi ada, ya. Teman kami besoknya ke sana, ya, sudah ada. Oke lah, kita akan melihat berbagai jenis spesies ikan. Ikan pating. Ikan pating. Ikan macan. Ikan macan. Nah, ini yang pemakan ikan. Ikan macan. Arwana merah. Ikan arwana, salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Ya.
Kalau di Indonesia terdapat pada Arwana wilayah Papua dan Kalimantan. Banjar. Ikan arwana ini habitatnya sudah hampir punah ya, karena sering Sekarang diperdagangkan kita karena masih arwana mahal Banjar. ya, Nah, terutama orang-orang yang mempercayai punya pengsu gitu ya, ramalan-ramalan atau oke, apalah sekarang ya, arwana mitos-mitos mereka merah. mengatakan Oke, ya gitulah, arwana merah. kan orang ini katanya membawa keberuntungan atau apa, Ikan hantu, guys. padahal tidak. Wih, ikan hantu. Mana ikan hantu? Kan yang pangamalak-malak ya. Ada ikan hantu. Oke, sekarang arwana hijau. Arwana hijau sekarang kita ini masih arwana hijau, cuman koremnya warna biru. Oke, ikan apa ini? Ikan kapiat. Toman. Nah, ikan piranha. Oke, kita mau lihat ikan piranha. Ikan piranha salah satu jenis ikan yang sangat menyeramkan ya. Dan ikannya ini ikan-ikan kecil, panjangnya maksimal 50 cm ya di alam liar. Kita lihat ya. Ikan Ikan toman. piranha adalah ikan yang ganas ya. Ikan ini dapat memakan daging apa saja, termasuk manusia ya, ketika Ini dia ikan ada piranha. baik yang berenang di darat, baik hewan yang di darat yang tidak sengaja berenang, maupun hewan yang ada di sungai tempat dia berada. Ikan belida. Maju ku nanti ya nah. Dia nggak kelihatan. Dari ikan galak ya? Ikan lele ekor merah. Wih, besar nah. Besar sekali, guys. Coba lihat kolam segitu ukurannya dia. Siapa yang tahu binatang yang terbesar ya di darat? Ya betul, gajah. Ya. Ini gajah merupakan mamalia yang terbesar. Ya. Bobotnya bisa mencapai yang jantan 4.500 kilo ya, atau 4,5 ton, atau 5.300 kilogram atau 5,3 ton, masya Allah ya. Dan kalau betina 2.700 kilo atau 2,7 ton sampai 3,5 ton ya, teman-teman sekalian subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia ya, gajah Sumatera ya. Dan gajah Sumatera ini gajah ini bisa melahirkan ya, bisa hamil dalam menjangka 2 tahun ya, selama 2 tahun ya hamil. Itu pun melahirkan cuma 1 anak saja. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera ini berpostur tubuh kecil, lebih kecil daripada gajah India contohnya. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Ya. Gajah Sumatera ini merupakan mamalia terbesar di Indonesia loh. Beratnya bisa mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada bahu. Ayo teman-teman, siapa yang tahu surah apa dalam Al-Quran ada nama gajah? Oke, benar ya, surah Al-Fil. Oke, kita akan melihat gajah terbesar di Ragunan ini. Nah itu dia gajah terbesar
panjangnya bisa mencapai 9 meter. Kemudian gadingnya untuk yang jantan bisa mencapai 2,5 meter. Adapun yang betina cuman sekitar 1,6 meter aja. Ya, coba lihat. Lagi makan. Herbivora raksasa ini sangat cerdas ya, dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Dia bisa berumur sampai 70 tahun ya. Oke, kita akan melihat sekarang hewan pengerat terbesar yang ada di dunia. Dia adalah kapibara. Ya, yang jantannya bisa mempunyai berat sekitar 35 sampai 65 kg, betinanya sekitar 36 dan 66 kg. Ya, mirip-mirip tikus lah gitu. Ya, coba kita lihat ya. Seperti hewan pengerat lainnya, kapibara mempunyai 2 buah gigi seri yang terus tumbuh selama hidupnya. Dan mereka harus menggerogoti dan mengunyah untuk memakai giginya. Tikus besar. Hewan sosial ini berkomunikasi dengan menggunakan siulan, mendengking, dan gonggongan. Mereka juga mengeluarkan dan memproduksi kelenjar untuk memberikan tanda kepada yang lainnya. Sekarang kita mau lihat kadal terbesar, ya. Apa itu? Komodo, ya, jangan sampai kodomo, komodo, ya. Hewan ini mempunyai panjang 2 sampai 3 meter, ya, kemudian memiliki berat yang dewasa 70 kg. Masya Allah, ya, punya lidah yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita bisa lihat ya, katanya biasa sembunyi. Nggak tahu di mana ini. Komodonya ada ya, sehingga kita bisa ngelihat komodonya gimana. Ternyata di tawa. Jemaah lumpuh nah. Alhamdulillah, ternyata ini ya. Ya, komodo merupakan spesies terbesar dari kadal. Ya, jadi kadal terbesar di dunia. Dengan rata-rata panjang 2 sampai 3 meter. Beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya. Karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan yang paling terkenal di dunia. Kadal terbesar di dunia. Sekarang kita akan melihat burung terbesar di dunia. Apakah itu? Tarat, ya, burung unta. Burung unta ini bobotnya bisa mencapai 140 kg dan mencapai ketinggian 2,5 meter, guys. Dan berlari bisa mencapai kecepatan 70 km, ya, dan rentang sayap, ya, ke samping itu bisa mencapai 2 meter, ya. Ayo kita lihat lebih dekat, ya. Nah, ini dia. Tahu kau, ya? Saya pernah tanya teman berapa harga anakan burung unta. Ya, anakan burung unta saja sekitar 18 sampai 25 juta satu pasang. Ya, itu anakannya. Gimana lagi dengan burungnya yang besar, ya. Di Afrika dan di Arab biasa dijadikan hewan tunggangan untuk dijadikan ajang perlombaan. Dan burung ini tidak dapat terbang, ikhwan dan akhwat sekalian. Burung unta ini juga dibudidayakan, ya, di berbagai tempat di dunia. Entah diambil kulitnya, bulunya, sebagai hiasan. Kulitnya biasa dipakai untuk menghasilkan bahan tekstil. Sekarang kita mau lihat elang bondol, ya. Elang bondol penyebarannya ini berada di Asia, ya. Kemudian biasanya dia tinggal di dekat pantai, sungai, danau sampai ketinggian 3000 meter ke atas, ya. Dan perkembangbiakannya biasa bertelur 2 sampai 3 butir, ya. Dan sementara ini statusnya agak langka, maka harus dilindungi. Betul. Dia elang bondol. Oke, guys.
Oke, kali ini kita sangat jerah sekali. Ya, jerah sekali, Pak. Jerapah. Coba kita lihat. Ya, Masya Allah. Nah, itu sana. Ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Oke, kita akan lihat jerapah. Jerapah ini hewan yang ya gimana, lehernya yang tinggi, mempunyai tinggi total 5,7 meter ya. Kemudian beratnya bisa mencapai 1 ton sampai 2 ton ya. Lehernya bisa mencapai ketinggian 2 sampai 2,5 meter ya. Masya Allah ya. Dan dia biasa hamil dalam waktu 400 sampai 460 hari ya. Jerapah bintik ini biasa berkembang biak setiap 20 sampai 30 bulan. Ya. Nanti kawin umur 3 sampai 4 tahun. Kita lihat ya. Tuh jerapah sana. Jerapah ini merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Ya. Berapa jantan bisa mencapai 4, sampai 5,5 meter dan bisa mencapai berat 1,5 ton. Ya. Dia hidup di daerah Afrika sana, Afrika Selatan. Maksudnya itu jerapahnya. Dia masuk sebenarnya spesies yang berkerabat dengan rusa dan sapi. Ya. Tetapi dari suku yang berbeda. Nah, ini dia. Ini tingginya sekitar 5 meter ya, tuh dia. Tingginya tuh. Tuh. 5 meter, tuh. 5 meter. Ini hewan asli Indonesia? Enggak, bukan, Afrika ini. Sekarang kita lihat zebra ya, ataukah keledai liar. Memiliki biasa lukisan garis ya putih hitam sampai ke kukunya guys ya. Spesies ini ya memiliki kelompok maksimal 16 ekor dalam area 80 sampai 250 km. Tinggi pundak sekitar 1,5 meter, berat badan sekitar 350 kg. Cuman zebra di belakang ini ya, mana tuh? Nah itu. Ya, warna coklat ya karena penuh dengan lumpur. Nah, itu sana. Belang-belang pada tubuh zebra ini dapat membantu sistem pertahanan zebra terhadap predator. Belang zebra dapat membingungkan predator. Ya. Zebra memiliki warna disruptif ya, seperti beberapa katak pohon dan ular belang. Belang pada tubuh zebra memecah kontur rata hewan, menyamarkan bentuk asli zebra. Ketika zebra bergerak, pola itu lebih membingungkan lagi, berbeda dengan kuda polos biasa. Nama sita tungah. Saya apa nih kan sita tungan nyaman. Kayak kancil di. Black. Iya kancil, oh kancil. Kancil. Be. Yuk. Ih. Betina? Nesen nah. Sensor ini. Nah, ini ada jenis kuda nil yang kerdil. Ada 2 jenis kuda nil, ada yang kerdil, ada yang besar. Ya. Kalau ini yang kerdil ini jenisnya. Oke, ini ular. Ular sawah albino. Sanca kembang. Mana sancana? Oh, itu san di atas tahu. Itu. Sama itu. Nah, itu di atas. Oke. Ini sendok raja. Woi, sendok raja. Mana sendoknya? Aduh. Kemana sendok raja? Nyuma rate. Ya irian.
Bagaimana? Bakso apa? Kopi-kopinya beda. Nah, kalau Anda lapar bisa singgah di warung tersebut ya. Semua bakso Ini gani, para bakso ibu-ibu urak, pada segala macam. merayu dan Mantap, menjajakan mantap. makanannya kepada kita para pengunjung. Masya Allah. Kita istirahat dulu bersama beberapa ikhwah. Gimana tanggapan ikhwah semua ya? Kebun binatang Ragunan ini. Masya Allah, lumayan capek. Ya lumayan melelahkan ya. Melelahkan. Gimana bersyukur ya Ibu Yansyah tanggapannya? Biasa, ini salah satu ciptaan Allah yang perlu kita takjub ya, Betul. dengan adanya macam-macam hewan. Ya, ini menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menciptakan berbagai macam spesies ya. Dan kita bersyukur diciptakan sebagai manusia ya, bukan sebagai hewan yang dengannya kita bisa beruntun di hari kiamat. Adapun binatang, awas sekalian ya akan dijadikan tanah nanti di hari kiamat kelak ya. Makanya orang kafir bercita-cita nanti ya seandainya jadi tanah saja ya seperti hewan. Ya laitani kuntu turoba. Ya oke, kita saatnya pulang ya, sore sudah capek ya. Sudah mengelilingi 140 hektar ya, kebun binatang Ragunan ini. Ya Masya Allah. Nah. Oke, kita keluar dari pintu barat. Sama teman-teman. Nggak tonton terus di 5M Production ya bersama saya Rais Abu Abdillah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. See you next time. Ayo langsung ke sana.